Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Kaukasus adalah rangkaian pegunungan yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, yang membentang melalui beberapa negara seperti Rusia, Georgia, Azerbaijan dan Armenia. Pegunungan ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Kaukasus Besar serta Kaukasus Kecil. Kaukasus Besar berfungsi sebagai batas alami antara Eropa Timur dan Asia Barat, dan memiliki puncak tertinggi di pegunungan tersebut, yaitu Gunung Elbrus yang memiliki ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya sebagai titik tertinggi di Eropa. Sementara itu, Kaukasus Kecil terletak lebih ke selatan, dan secara umum memiliki ketinggian yang lebih rendah. Saat ini, pegunungan Kaukasus dibagi menjadi wilayah utara dan selatan. Kaukasus Selatan terdiri dari negara-negara bekas Uni Soviet, sementara Kaukasus Utara terdiri dari beberapa republik etnis yang merupakan bagian dari Federasi Rusia. Pegunungan Kaukasus mengukir garis pemandangan yang dramatis, dengan puncak-puncak yang tertutup salju sepanjang tahun, lembah-lembah yang subur, serta sungai-sungai yang mengalir dengan jernih. Namun, lebih dari semua itu, yang membuat pegunungan Kaukasus benar-benar unik adalah orang-orang yang menghuni kawasan ini. Wilayah Kaukasus adalah rumah bagi lebih dari 50 kelompok etnik, masing-masing dari mereka memiliki bahasa, tradisi, dan sejarahnya tersendiri. Dari Georgia dengan alfabet uniknya, serta tradisi perjamuan supra, Armenia dengan beragam gereja kuno yang terukir dengan indah, hingga republik-republik di Dagestan di mana desa-desa yang terpencil masih mempertahankan cara hidup dan bahasa yang telah ada selama berabad-abad. Kaukasus memang dikenal sebagai wilayah multietnis yang menampung beragam kepercayaan, bahasa, dan tradisi dengan banyak kelompok etnis yang tinggal di pegunungan serta lembah-lembahnya. Area ini telah menjadi persimpangan jalan sejarah, di mana banyak kerajaan, bangsa, dan budaya telah bertemu dan berinteraksi. Kendati demikian, mereka yang menghuni kawasan ini tetap hidup berdampingan dengan penuh kerukunan. Selama berabad-abad, Kaukasus menjadi rumah bagi lusinan kelompok etnis, dan karena lokasinya yang berada di pegunungan, mereka telah mengembangkan berbagai bahasa dan kepercayaan. Namun demikian, mereka memiliki gaya hidup yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Umumnya, mereka masih mempertahankan gaya hidup tradisional dan lebih suka tinggal di rumah sendiri dibandingkan apartemen. Itulah sebabnya tingkat urbanisasi di wilayah Kaukasus menjadi yang terendah di Rusia. Saat ini, terdapat sekitar 20 juta orang yang mendiami wilayah Kaukasus. Mereka memiliki sejarah panjang yang dapat ditarik ke ribuan tahun silam. Peta tertua di dunia, yaitu peta dunia Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi, telah mencatat referensi yang merujuk pada Kaukasus, yang kemudian disebut sebagai referensi paling awal untuk Kaukasus, khususnya dengan nama Armenia. Tidak hanya itu, Kaukasus juga dipandang sebagai tempat leluhurnya orang-orang kulit putih. Pada abad ke-18 dan ke-19, ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, termasuk ilmu anatomi serta antropologi. Kala itu, muncul ilmuwan Jerman di bidang tersebut bernama Johann Friedrich Blumenbach, yang kemudian membuat klasifikasi ras manusia, dengan mengacu pada analisis anatomi tengkorak. Blumenbach dan ilmuwan lainnya percaya, bahwa orang-orang Kaukasus mewakili bentuk ideal dari ras Eropa. Blumenbach menggunakan pigmentasi kulit dan warna rambut manusia dalam kajiannya.
Dia juga mengandalkan fitur wajah, bentuk gigi, dan morfologi tengkorak untuk melakukan klasifikasi ras manusia. Dari hasil kajiannya, terdapat 5 ras manusia yang disimpulkan oleh Blumenbach, yaitu ras Kaukasia, Melayu, Ethiopia, Amerika, dan ras Mongolia. Ras Kaukasia adalah orang kulit putih, ras Melayu adalah orang kulit coklat, Amerika adalah orang kulit merah, Ethiopia adalah orang kulit hitam, dan ras Mongolia adalah orang dengan kulit kuning dan mata sipit. Klasifikasi inilah yang kemudian membuat jutaan orang kulit putih saat ini menggambarkan diri mereka sebagai Kaukasoid. Kendati demikian, penggunaan istilah tempat leluhurnya kulit putih dipandang sebagai produk dari teori yang telah usang. Istilah ini seringkali berkaitan dengan teori lama tentang asal-usul ras dan etnisitas, yang banyak di antaranya telah ditinjau ulang atau ditolak oleh pengetahuan modern karena didasarkan pada pemahaman yang usang atau tidak akurat tentang genetika dan antropologi. Namun, dalam konteks sejarah dan penelitian tentang migrasi manusia kuno, pegunungan Kaukasus memang memiliki peran penting dalam sejarah populasi Eurasia. Penelitian genetika modern menunjukkan bahwa konsep ras tradisional, termasuk ide tentang ras Kaukasoid, tidak memiliki dasar biologis yang kuat. Studi tentang DNA dan pola migrasi manusia menunjukkan bahwa semua manusia sangat serupa secara genetis, dan bahwa perbedaan fisik antar populasi berkembang sebagai adaptasi terhadap lingkungan tertentu, daripada sebagai pembatas antar ras yang terpisah. Lokasi Kaukasus yang strategis antara Eropa dan Asia merupakan rute penting dalam migrasi serta pertukaran budaya sepanjang sejarah. Wilayah ini telah melihat gelombang migrasi berbagai kelompok etnis, yang masing-masing membawa kontribusi genetik serta budaya mereka. Hal ini membuat pegunungan Kaukasus menjadi salah satu dari banyak titik lebur genetik, yang berkontribusi pada keragaman genetik populasi di Eropa, Asia, serta Timur Tengah. Karena itu, gagasan tentang penggunaan Kaukasus sebagai tempat leluhur orang kulit putih lebih banyak berkaitan dengan teori ras abad ke-19, bukan pemahaman modern tentang asal-usul dan migrasi manusia. Sementara itu, penelitian antropologi dan genetika kontemporer justru mendukung pandangan bahwa manusia adalah satu spesies yang terhubung, dengan perbedaan fisik yang muncul sebagai adaptasi lingkungan daripada pembatas ras yang tegas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.